واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Mengawali pengajian kita di malam hari ini, marilah kita kembali mengucapkan alhamdulillah. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikarenakan nikmat, karunia serta rahmat Allah yang sangat luas, yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita, maka wajib kita untuk senantiasa memujinya dalam rangka untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang banyak tersebut. Karena Allah telah mengingatkan kepada kita, sebagaimana dalam firman-Nya Allah berfirman, "Fama bikum min ni'matin faminallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah ada nikmat yang kalian dapatkan melainkan dari Allah semata. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat agama. Nikmat beragama dan mengamalkan agama, serta mengajarkan dan mendakwahkan agama. Ini nikmat yang paling besar. Kalau nikmat dunia berguna juga, betul. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan nikmat agama, kalau dibandingkan dengan nikmat pahala Allah kelak di akhirat, maka tidak ada bandingannya. Diumpamakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, tidak lebih berharga daripada janaha ba'udatin, sebuah sayap nyamuk. Sebagaimana sabda beliau, "Lau kanatid dunya 'inda Allah ta'dilu janaha badhu'ah ma saqal kafira syurbatal ma." Kalau seandainya dunia itu berharga di sisi Allah, janaha ba'udah, ya, satu helai sayap nyamuk, maka tidak akan diberikan minum orang kafir itu oleh Allah di dunia ini. Jadi orang kafir mati kehausan semua, mati semua. Kalau dunia di sisi Allah itu sama dengan sehelai sayap nyamuk, ternyata lebih hina lagi daripada itu, gitu kan? Sehingga orang-orang kafir bebas minum apa saja. Bahkan orang kafir menjadi orang-orang yang terkaya di dunia. Ini menunjukkan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat agama. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pengajian kita, pembacaan kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir, ringkasan daripada tafsir Imam Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, kita telah masuk kepada tafsir surah Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. Batasannya sampai di situ. Kita baca kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. Yang terjemahannya, katakan, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya Jibril telah menurunkan Al-Quran itu kepada hatimu wahai Muhammad dengan izin Allah, yang mana Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di hadapannya, yakni kitab-kitab yang sebelumnya. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Al-Quran itu adalah sebagai hudan, sebagai hidayah, petunjuk, kemudian sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Mangkana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu Pak, yang tidak beriman kepada Allah, itu musuh Allah. Aduwullah itu musuh Allah. Tidak hanya orang kafir, jin-jin kafir pun itu aduwullah. Sehingga para peruqyah kalau nyuruh jin keluar itu apa Pak? Ukhruj ya aduwallah, kan itu. Keluar engkau wahai musuh Allah. Jadi orang kafir itu musuh Allah. Namun musuh Allah itu ada yang derajatnya harus diperangi, ada pula yang nggak boleh kita perangi. Musuh Allah yang boleh kita perangi, musuh Allah yang memerangi kita, yang menjajah kita, yang menumpahkan darah kita, seperti orang-orang siapa? Orang-orang Israel ya, Israel gitu ya. Ya, di mana Pak? Di Gaza itu ya. Jadi bagi penduduk Gaza itu yang mereka terbunuh itu insyaallah syahid itu. Kenapa? Karena orang kafir yang memerangi. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bagi seorang muslim untuk mendoakan mereka saudara kita. Ini hukumnya wajib Pak, bukan sunnah, karena memang mencintai kaum muslimin, wala loyal kepada orang-orang yang beriman itu hukumnya wajib. Tidak boleh kita berpihak kepada orang kafir, kan gitu. Karena keimanan kita itu ya akan diukur dengan kecintaan kita kepada kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman kalian, kata Rasulullah, tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian. Jadi saudara kita, bagaimana kita mencintainya? Kita tidak mau saudara kita tersakiti, sebagaimana kita juga tidak mau disakiti, kan gitu. Maukah kita dibom Pak, rumah kita dihancurkan? Kan nggak mau. Sedih kita, marah kita. Demikian juga wajib bagi kita untuk marah, sedih, kan gitu. Sesuai dengan kesanggupan kita, kita doakan minimal. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Nah, kemudian ya kita sampai kemarin dari perkataan Imam Ibnu Katsir yang diringkas oleh Al-Imam Ahmad Syakir ya, dari, kalau dalam buku saya ini halaman 127 Pak. Ini yang akan kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-Imam wa Syekh Ahmad Syakir rahimahullah wal Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir semuanya. Hanya saja ada beberapa yang diringkas, mungkin yang berulang oleh peringkas kitab ini, yaitu Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir berkata, kita lanjutkan ya. Wa man ada rasulan faqad ada jami'ar rusul. Barang siapa yang memusuhi satu orang rasul, maka dia telah memusuhi seluruh para rasul. Ini dalam Islam seperti itu. Maka nggak boleh kita memusuhi satu pun Pak. Sebagaimana, mohon maaf, orang-orang Yahudi dan Nasrani
Ya, mereka memusuhi, orang Yahudi memusuhi Nabi Isa, nggak percaya mereka dengan Nabi Isa alaihissalam, dan nggak percaya dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau orang Nasrani mereka memusuhi Nabi kita, Nabi Muhammad, ya kan? Nah, jadi barang siapa yang memusuhi satu Rasul yang telah Allah utus, ya, maka hukumnya sama dengan memusuhi seluruh para Rasul. Kan dalam ayat ini kan dikatakan, ya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi, kan gitu. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, para malaikatnya dan para rasulnya. Di akhir ayat ini Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 98 ini, Allah mengatakan di ujung ayat ini, fa innallaha aduwwul lil kafir. Artinya orang yang memusuhi walaupun satu orang rasul berarti musuh Allah itu. Orang yang memusuhi satu orang rasul berarti itu adalah musuh Allah. Maka orang Nasrani itu musuh Allah, Pak. Ya, karena mereka mencaci maki Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada di antara mereka itu yang mencela, ya, menghina, ya, menghina Nabi, dibuatnya karikatur Nabi, ya, difitnahnya Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang sangat liar gitu. Di antara tuduhan orang-orang kafir itu, Pak, kepada Nabi kita ini penyuka anak di bawah umur katanya. Maka kita katakan budaya beda. Nabi itu tahun berapa, Pak, gitu. Berarti Bapak itu tidak pernah membaca sejarah orang-orang itu, ya, yang menuduh Nabi. Memang betul Nabi umur 6 tahun menikah, betul. Tapi konteks budayanya berbeda dengan sekarang. Mungkin zaman sekarang ia tidak relevan lagi, ya, mungkin. Namun orang-orang Romawi saja, ada salah satu raja Romawi itu, Pak, itu malahan menikahi anak usia 4 tahun. Namun 4 tahun di zamannya biasa saja, bukan suatu aib gitu. Kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka beda zaman, konteks pemahaman masyarakat beda. Namun mereka ingin menghina Nabi kita. Lihatlah Nabi kalian dituduh macam-macam dengan tuduhan yang keji, dengan tuduhan yang tidak masuk akal, yang sangat dibangun di atas kebencian. Ada itu, Pak, ya. Sekarang ini luar biasa melalui media sosial itu, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita prinsipnya umat Islam, Pak, kita tidak boleh mencela sesama orang kafir, itu tidak diperbolehkan. Ya. Karena dakwah hikmah itu bukan dengan mencela, ya, namun menyampaikan hujah data. Namun kita boleh menyampaikan faktanya seperti ini, kan gitu. Bukan dengan mencaci maki, mencela, kan gitu. Karena telah disebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, gitu. Jangan kalian mencaci maki, ya, orang-orang yang menyembah selain Allah itu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mengawali dengan cacian, makian, mereka akan balik mencaci Allah tanpa ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, kama anna man kafara bi rasulin, sebagaimana barang siapa yang kufur, yang ingkar kepada seorang rasul, fa innahu yalzamuhu al-kufru bi jami'ir rusuli, maka konsekuensinya dia telah kufur kepada seluruh rasul, gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman, Pak, kepada rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, ada satu dia benci, nggak mau dia, maka sama hukumnya atau sama keadaannya dengan dia membenci dan mengingkari seluruh para rasul. Maka wajib kita mengimani Nabi Isa adalah nabi kita, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, seluruh para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, maka kita wajib untuk mengimaninya. Akan tetapi, ya, kita mengimani bahwasanya syariat yang mereka bawa setelah diutusnya Nabi Muhammad memang sudah tidak berlaku lagi atau sudah dimansuh. Kenapa? Karena mereka para rasul sebelum Nabi itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Nabi Isa diutus untuk siapa? Untuk Bani Israel, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, ya,
pengikut Nabi Musa. Sementara Al-Quran ini Allah utus untuk manusia akhir zaman sampai hari kiamat, karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Kemudian beliau kuatkan pernyataan beliau ini oleh Imam Ibnu Katsir ya, dengan membawakan ya surat lain, dalil lain, yaitu surah An-Nisa ayat 150 sampai 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina yakfuruna billah, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, wa rusulihi, dan kepada para rasulnya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka menginginkan untuk membeda-bedakan, memisah-misahkan antara Allah dan para rasulnya. Artinya mereka hanya beriman kepada Allah, kalau Nabi tidak. Nah, ini keadaan orang seperti ini yang Allah sebutkan. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, nu'minu bi ba'din, kami beriman kepada sebagian para rasul, wa nakfuru bi ba'din, dan kami ingkar kepada sebagian yang lain. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan untuk mencari jalan antara keduanya. Itu maksudnya apa? Maksudnya mereka ingin hanya beriman kepada Allah dan kepada sebagian rasul saja, yang sebagian yang lain enggak. Mereka ingin menempuh jalan itu, membeda-bedakan para rasul gitu ya. Maka Allah melanjutkan, ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah orang-orang yang sebenar-benar kafir, kan gitu. Kafirnya hak, betul-betul kafir mereka. Walaupun mereka beriman kepada Allah, beriman kepada sebagian nabi, namun tidak beriman kepada yang lain. Maka Allah memvonis, itu bukan kita Pak ya, Allah yang memvonis ini. Ulaika humul kafiruna haqqan, kata Allah. Mereka adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya kafir. Ini artinya orang yang telah dikafirkan oleh Allah, maka wajib kita mengkafirkan Pak. Jadi kita memang tidak boleh mengkafirkan orang sembarangan, tidak boleh, karena pada prinsipnya kita tidak boleh mengkafirkan manusia ya, namun kita mengkafirkan apa yang Allah kafirkan. Contoh sia yang Allah kafirkan Pak, buka Al-Maidah 73. Apa kata Allah? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir, kata Allah, orang yang mengatakan Allah itu tiga. Allah itu tiga entitas. Ada firman yang menjadi manusia, itulah Tuhan anak, katanya. Itu bagian dari Allah juga, katanya. Na'udzubillahi. Ada namanya Tuhan Bapa yang di sorga. Iya. Yang cicik lagi siapa? Tuhan Allah, Tuhan Bapa Allah, Tuhan Allah, Tuhan saya. Jadi yang Tuhannya, yaitulah cik itu. Katanya satu tapi tiga. Jadi pani yang betul-betul di sini. Memang tidak ada memang Pak ya, ditemukan di dalam konsep Bible yang betul-betul perkataan daripada Nabi Isa, tidak ada. Ya, itu hanyalah ya buatan Paulus, dan itu diakui oleh petinggi mereka, kan gitu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam mereka kafir Pak, bukan kita yang mengkafirkan, enggak. Namun yang mengkafirkan siapa Pak? Allah sendiri. Maka tidak boleh kita mengatakan, oh tidak boleh Ustaz kita mengkafirkan, tidak boleh. Karena kalau seandainya kita mengingkari, berarti kita mengingkari Al-Quran. Karena yang mengkafirkan mereka sejatinya adalah Al-Quran, bukan kita. Kita tidak boleh mengkafirkan orang, kan? Nah, namun kita mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada ayat yang berikutnya 151 dari surah An-Nisa ini Allah mengatakan, ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah orang-orang yang kafir sebenarnya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami telah menyediakan, kata Allah, bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Jadi orang kafir itu pasti diazab Pak. Tidak boleh ragu kita, pasti itu kan Allah yang memastikan. Orang yang mati di atas kekafiran itu pasti diazab,
pasti masuk neraka. Yang tidak pasti itu Pak, orang muslim meninggal di atas dosa besar selain syirik dan pembatal keislaman itu tidak pasti. Tidak pasti diazab, tidak pasti juga masuk surga langsung. Nah, awak serahkan kepada Allah. Makanya ulama mengatakan tahta masyiatillah. Nanti mereka itu di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, dengan luasnya rahmat Allah, boleh jadi Allah masukkan langsung ke surga. Atau kalau Allah menghendaki, Allah masukkan ke neraka untuk menghapus dosa-dosanya. Kemudian setelah itu Allah masukkan lagi ke dalam surga. Dan ini untuk apa Pak? Untuk meluruskan sebagian pemahaman masyarakat, ya kan? Yang penting Islam, insya Allah masuk surga. Belum tentu Pak. Ada tambahannya. Betul, yang pertama yang penting Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting tidak membawa dosa syirik besar. Ini catatannya. Dan dosa yang selevel dengan syirik besar. Apa tuh Bang? Nawaqidul Islam. Dia meninggal tidak melakukan dosa-dosa yang bisa membatalkan keislamannya. Maka penting Pak kita mempelajari buku yang judulnya Pembatal-pembatal keislaman. Ada judulnya. Itu penting sekali Pak. Supaya apa? Supaya kita terjauh dari perkara yang bisa merusak, membatalkan agama kita. Maka kita pelajari buku-buku yang seperti itu. Dan pengajiannya itu insya Allah ada ya. Nawaqidul Islam itu pengajiannya pun ada, pembelajarannya ada. Ini sangat penting sekali ya untuk kehidupan kita setelah mati, untuk kehidupan akhirat kita. Lebih hebat itu Pak daripada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran bagus, namun untuk di dunia saja bagus. Untuk cari uang, masya Allah Pak ya. Iya, banyak kepiangnya Pak. Tapi kalau nawaqidul Islam itu untuk keselamatan kita di akhirat kelak, iya kan? Untuk hidup yang selamanya. Karena setelah kita mati itu dua saja Pak. Imma ilan nar wa imma ilal jannah. Ya, masuk surga atau masuk neraka, dua itu aja. Maka untuk itu kita berharap kepada Allah mudah-mudahan sebelum kita mati Pak ya, kita betul-betul dalam keadaan Islam dan tidak membawa dosa syirik besar dan pembatal keislaman. Itu yang mesti kita usahakan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, fahakama alaihim bil kufril muhaqqaqi idza amanu bi ba'dir rusuli wa kafaru bi ba'dihim. Allah menghukumi mereka dengan sebenar-benarnya kafir gitu ya. Jadi Allah memponis gitu Pak, yang disebutkan dalam ayat ini dengan kekafiran yang sebenarnya. Idza amanu bi ba'dir rusul, apabila mereka hanya beriman dengan sebagian rasul, wa kafaru bi ba'dihim, dan mereka ingkar kepada sebagiannya. Jadi orang yang beriman hanya kepada beberapa rasul saja, kemudian beberapa yang lain kepada rasul-rasul yang lain mereka tidak beriman, maka Allah hukumi mereka dengan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Wa kadzalika man ada Jibril, demikian pula bagi orang yang memusuhi malaikat Jibril. Pada pembahasan kita yang lalu telah kita bahas, ada nggak orang yang memusuhi malaikat Jibril Pak? Ada. Siapa diantaranya? Yahudi. Kemudian siapa diantaranya dari orang yang mengaku Muslim juga? Syiah Rafidhah. Jadi Syiah ini sangat benci kepada malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril ini berkhianat gitu. Seharusnya wahyu itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, namun kepada Imam Ali ya karramallahu wajhah, kata mereka. Ya seharusnya ya wahyu itu diturunkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi yang harus menjadi nabi itu sebenarnya Ali bin Abi Thalib. Namun ya, Jibril keliru dalam menyampaikan wahyu. Itu betul Pak, ini bukan karangan saya ya. Ini bisa kita baca referensinya di kitab induk mereka itu. Seperti kitab yang kami sampaikan Usulul Kafi ya, dan syarahnya dan kitab-kitab lain. Ya, jadi Jibril itu salah kata mereka. Jadi mereka sangat benci sama Jibril gitu kan. Na'udzubillahi min dzalik. Masa Jibril bisa salah ya? Padahal Jibril itu ya
tidak diberikan nafsu oleh Allah. Karena salah itu Pak, karena mengikuti hawa nafsu. Ya, Jibril malaikat itu tidak ada nafsunya. Semua yang diberikan kepada Jibril itu akal dan keimanan. Ya, tidak pernah malaikat itu bermaksiat. Mereka itu hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sami'na wa ata'na saja. Tidak diberikan pilihan untuk ingkar. Beda dengan manusia. Manusia itu diberikan potensi untuk beriman dan kafir, ya kan? Sementara Jibril tidak, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Maka ini adalah sebuah kedustaan bagi orang-orang yang ada membenci malaikat Jibril. Ya. Maka kalau seandainya ada orang yang memusuhi Jibril, maka berdasarkan ayat itu, maka kata Imam Ibnu Katsir berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, fa innahu aduwwun lillah, maka sungguhnya adalah aduwwun, musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang memusuhi malaikat, Bapak Ibu, satu orang dari malaikat atau dua orang, minimal satu orang lah maka sungguh dia telah menjadi musuh Allah. Karena malaikat itu semuanya utusan Allah. Karena setiap malaikat itu tidak ada yang ingkar kepada Allah. Semuanya adalah makhluk-makhluk yang patuh dan taat kepada Allah. Li'anna Jibril la yanzilu bil amri min tilqa'i nafsih, kata Imam Ibnu Katsir. Karena sesungguhnya Jibril itu tidaklah turun dengan perintah atau dengan urusan dari dirinya sendiri. Jadi beliau menurunkan Al-Qur'an, turun kepada Nabi Muhammad misalkan, dan Jibril juga telah menyampaikan wahyu Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa, siapa yang menyampaikan Injil kepada Nabi Isa? Ya Jibril. Kemudian Taurat, siapa yang menyampaikan Taurat kepada Nabi Musa siapa? Ya Jibril gitu. Jadi Jibril itu turun tidak berdasarkan keinginannya pribadi, tidak. Namun semuanya adalah berdasarkan wahyu, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yanzilu bi amri rabbih, dan hanya saja Jibril itu turun menyampaikan wahyu karena perintah dari Allah, dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikuatkan dalam ayat yang lain, kama qala, sebagaimana firman Allah, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami menurunkan Jibril itu, mengutusnya kecuali dengan perintah Rabb, Tuhannya Jibril itu Allah. Lahu ma baina aydina wa ma khalafna wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiyya. Baginya lah, bagi Allah lah, ma baina aydina, apa yang ada di hadapan kita, wa ma khalfana, apa yang ada di belakang kita, wa ma baina dhalik, dan apa yang di antara kedua hal itu, di antara hal itu wa ma kana rabbuka nasiyya, dan Tuhanmu tidaklah lupa atas segala apapun. Allah Maha mengetahui. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa qala ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya dia Al-Qur'an itu adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nazalahu bihir ruhul amin, yang Allah turunkan dengan perantara ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Jadi nama lain dari malaikat Jibril itu adalah roh yang terpercaya, yaitu ar-ruhul amin. Ala qalbika, yang mana Jibril menurunkan Al-Quran itu atas hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mundirin, supaya engkau termasuk orang-orang yang menyampaikan peringatan, supaya engkau menyampaikan peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Jibril menyampaikan wahyu itu bukan atas keinginan pribadinya, tidak. Namun apa yang dibawa oleh malaikat Jibril itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, afwan, wa qad rawal Bukhari, dan sungguh al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis, sebuah riwayat yang sahih, fi sahih, dalam sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan faqad barazani bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku. Jadi Jibril itu termasuk wali Allah, Pak. Karena wali di sini bermakna kekasih.
Jadi Allah mengatakan, ini hadis qudsi ini ya, hadis qudsi. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku. Orang-orang yang bertakwa itu semuanya wali Allah itu. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, kan gitu. Ketahuilah, kata Allah, inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wa lahum yahzanun, mereka juga ya kelak ketika meninggalkan dunia ini tidak sedih mereka, karena mereka telah melihat ya kenikmatan yang akan Allah berikan kepada mereka berupa surga dan seluruh kenikmatannya. Namun siapa wali Allah itu? Alladzina amanu. Itu yang pertama, Pak. Wali Allah itu tentu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa kanu yattaqun, mereka bertakwa. Jadi wali itu, Pak, sesuai dengan tingkatan ketakwaan. Semakin bertakwa orang kepada Allah, semakin ya tampak kewaliannya. Jadi wali itu bukannya orang yang suka bertapa gitu ya, rambutnya gondrong, nggak mandi-mandi, bukan itu yang wali. Apalagi ada wali yang nggak sholat, apalagi juga wali, Pak ya, nyuruh orang minum air kakinya, ya, kemudian nikah dengan nikah batin saja, tanpa saksi, tanpa wali, ya kan? Nah, itu tidak seperti itu. Itu bukan wali Allah, itu wali syaitan. Karena wali itu ada dua, Pak ya. Ada aulia Allah, ada aulia syayatin, ya. Ada wali-wali Allah, ada pula wali-walinya syaitan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ini riwayat yang lain. Barang siapa yang memusuhi waliku, yakni kekasihku, kata Allah, maka aku umumkan perperangan dengannya. Nah, kalau dalam Al-Qur'an, Pak, di antara manusia yang Allah umumkan perperangan siapa, Pak? Pemakan riba. Jadi orang yang bertransaksi dengan transaksi riba itu fa'dzanu biharbim minallah, kan gitu. Maka umumkanlah, kata Allah, perperangan dengan Allah. Artinya ya Allah akan berperang dengan orang itu. Tapi biasa-biasa aja, Pak Ustaz, ya kan, kami biasa lah dapat jauh gajinya. Ya, Allah itu memerangi kita tidak hanya di dunia, Pak. Kalau hanya di dunia enak kita kan, langsung Allah tegur. Tapi yang parahnya di dunia kita dikasih kemewahan, itu namanya istidraj, ya kan. Kita merasa tidak ada apa-apa, tidak aba-abaan, bodoh ya, kayu jombo gitu kan. Nah, tapi peperangan yang paling berbahaya itu adalah ketika Allah memerangi kita dengan azabnya kelak di akhirat, ya kan. Dengan siksaan yang sangat pedih, ya, itu yang bahaya, Pak. Jadi kalau seandainya ada orang ditegur oleh Allah di dunia ini, berarti Allah masih sayang sama kita itu. Ya. Jatuh kita, luka-luka kita ambil ibrah pelajaran. Mungkin ada kita yang salah, sakit, kita masih sayang Allah. Tapi yang parah itu, Pak, orangnya tidak pernah sakit, maksiat jalan jua gitu ya, tidak pernah ditegur oleh Allah, ya kan, tidak pernah sholat tapi rekeningnya ratusan juta, ya kan, bahkan tidak pernah sakit, sehatnya, Pak, nya suka maraton ya misalnya, suka fitness, ya kan, tapi sholat tidak gitu ya. Itu namanya istidraj. Istidraj itu, Pak, seseorang yang Allah berikan kemewahan, kesenangan, kesehatan, dunia ini Allah kasih semua, jarang sakit dia, jarang diuji dengan harta kayonya gitu. Akan tetapi Allah tidak beri hidayahnya, ya, tidak madu hatinya untuk ke masjid, ya, tidak mau sholat dia kan, ya, kerajonya korupsi, bazina, mampu, orang yang seperti itu yang berbahaya, Pak. Itulah namanya istidraj. Itu yang tipu daya Allah terhadap orang yang Allah benci itu, ya. Allah kasih memang kehebatan, ya kan. Namun di akhirat itu yang takut gitu kan. Di akhirat nanti baru Allah rasakan azab yang pedih itu. Itu orang pemakan riba itu. Yang kedua dalam hadis ini adalah orang yang memusuhi wali-wali Allah. Faman adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, kata Allah dalam hadis qudsi, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan peperangan. Jadi termasuk wali Allah apa? Orang-orang saleh.
ya orang-orang soleh. Maka orang-orang soleh betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Islam ini, Pak. Tidak boleh kita musuhi. Maka ini juga peringatan bagi orang yang suka mentahzir. Iya, serampangan. Kalau yang benar tidak apa-apa. Belum tentu dia soleh daripada orang yang ditahzirkan gitu ya. Iya, orang itu manhajnya gini-gini ya. Tapi belum tentu dia kuat juga memegang sunnah ini kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Kalau seandainya sesuai dengan kaidahnya nggak apa-apa ya, mentahdir sesuai dengan jalurnya bagus ya. Namun ini tidak ya, hanya asumsi pribadi, hanya kena opini pribadi tanpa dibangun di atas dalil. Ini bahaya, Pak. Karena menyebarkan permusuhan dengan kaum muslimin ya. Boleh jadi orang yang dimusuhinya adalah orang yang bertakwa, kan nggak tahu kita kan gitu. Nanti kalau kita lakukan itu kena kita dengan hadis ini, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, kata Allah, maka sungguh aku umumkan perperangan dengannya. Ini naudzubillah. Apalagi kita sama ahlus sunnah gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir melanjutkan, walihada ghadaballahu li Jibril ala man adah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya murka terhadap orang-orang yang memusuhi Jibril alaihissalam. Murka Allah. Karena Jibril ini wali Allah, ini kekasih Allah. Makanya di akhir ayat 98 itu fa innallaha aduwwul lil kafirin. Bagi orang yang memusuhi Jibril itu maka Allah menjadi musuhnya dan orangnya bisa jatuh ke dalam kekafiran. Jadi nggak boleh, Pak. Kalau ada orang memusuhi Jibril itu bisa kafir dia memang. Karena Allah menyuruh kita mencintainya. Ini tidak dimusuhi, apalagi memusuhi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini, Pak, lebih mulia daripada Jibril sekalipun, daripada seluruh makhluk Allah. Karena Nabi Muhammad itu adalah afdalul khalq. Makhluk Allah yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Makhluk Allah kan banyak, Pak ya. Makhluk Allah itu selain Allah itu makhluk Allah itu. Ada yang berupa manusia, jin, malaikat, itu kan makhluk Allah semua. Atau planet, bumi, itu kan makhluk Allah. Termasuk air, makhluk Allah aja. Jadi makhluk Allah yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang yang mencaci makinya, naudzubillah, Pak ya. Dan kita harus benci, Pak. Kalau ada orang yang memperburuk-burukan Nabi, Pak, jangan galak-galak, wah, ini udah tuh. Marah kita. Meskipun kita kontrol juga aturannya kan. Ya, iya. Artinya hati kita harus marah. Kalau seandainya Nabi kita, ada orang kan buat karikatur Nabi kan gitu kan, mencaci Nabi, menghina Nabi gitu kan. Maka kalau seandainya pemerintah kita mengizinkan, itu kan atas izin pemerintah ya, bunuh itu orang yang mencaci Nabi, boleh kita bunuh, Pak. Kenapa? Karena ada di masa Nabi ya, ada seorang sahabat baru masuk Islam, dia sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Namun bininya kok lah diingatkan, jangan dicaci jolai Nabi Muhammad itu, dicaci jangan, dibunuhnya, Pak. Akhirnya disampaikan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, ia sesungguhnya orang ini cemburu ya, dan sesungguhnya Allah lebih cemburu lagi, marah. Artinya orang ini kan marah karena Allah, dan Allah itu lebih marah lagi daripada orang ini. Dan Nabi mengizinkannya, dan Nabi waktu itu kan sebagai uli amri gitu kan, maka diperbolehkan kan gitu, tidak dikisos dia. Karena memang dalam hukuman Islam itu, Pak, ini dalam hukum pidana Islam gitu ya, orang yang mencaci maki Nabi itu hukumannya hukuman mati emang. Makanya Imam Ibnu Taimiyah ada buku beliau judulnya As-Saiful Maslul liman syatamar Rasul gitu ya, pedang terhunus ya bagi orang yang mencaci maki Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau jelaskan di situ hukum Islam ya terkait hukum orang yang mencaci Nabi, maka hukuman mati, Pak. Sama dengan hukuman orang murtad dalam Islam ya, orang murtad itu kan hukuman mati juga, atau pelaku sihir kan gitu. Ada memang pidana-pidana Islam itu ya, kalau kita langgar hukumannya hukuman mati ya, termasuk itu syatimir Rasul ya, orang yang mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang, Pak, naudzubillah ya, karena saya pernah masuk terbaik kelompok naudzubillah ya, orang-orang yang kafir yang mencaci Nabi, dijelek-jelekkan, Pak ya, dicaci, diolok-olok, naudzubillah. Mendidih ya jiwa kita ya, panas
hati mendengar yang seperti itu. Auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan pemerintah kita ya bisa membuat aturan jangan lagi ada mencaci maki ras, agama ya. Apalagi kita adalah orang yang paling banyak kan gitu ya. Yang mayoritas kan muslim ya. Seharusnya tidak ada hal yang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan walihada ya ini walihada ghadaballahu li Jibril ala man ada. Oleh karena itu Allah murka terhadap orang-orang yang memusuhi malaikat Jibril. Kemudian tahdi man tasya, ya Allah engkau memberikan hidayah bagi siapa yang engkau kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Saudara, Masya Allah. Taib, ya karena sudah masuk waktu, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, menambah keimanan kita ya. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam dan beriman, dan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.